Ya pantas saja lah Pak Jokowi pada saat itu seringkali ke Papua, bahkan sangat terlihat akrab sekali ya dengan masyarakat Papua. Itu sangat bagus sekali kedekatan Pak Jokowi dengan masyarakat Papua. Tetapi tiba-tiba diberikannya izin terkait penambangan nikel ini sangat disayangkan sekali ya. Apalagi di Raja Ampat ini menurut saya destinasi wisata yang sangat, tetapi rusak gara-gara pertambangan nikel ini. Nah, menurut saya ini adalah pertanda buruk ya, yaitu buruknya terkait manajemen pertambangan ini. Bayangkan ketika pada saat lalu rame ya di Raja Ampat, yang setidaknya 87% Raja Ampat itu adalah daerah konservasi. Nah, seharusnya izin pertambangan ini sudah di stop atau bahkan Bali Ladalia menghentikan selamanya terkait aktivitas pertambangan ini. Bayangkan loh ya, kalau misalkan UNESCO mencabut setidaknya Raja Ampat ini sebagai Global Geopark, seperti halnya yang saat ini UNESCO akan masih mempertimbangkan terkait Danau Toba juga. Nah, bayangkan ketika dua-duanya dicabut oleh UNESCO sebagai Global Geopark, wah ini pastinya juga akan sangat disayangkan sekali dan kemungkinan akan menyesal ya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan yaitu dari Bupati Raja Ampat. Bahkan Bupati Raja Ampat sekarang ini turun gunung dan ternyata terkait perizinan aktivitas tambang ternyata itu dari pusat. Nah, dari pusat. Pada saat lalu Bali Ladalia kan mengatakan setidaknya ya dalam keterangannya di wartawan pada saat lalu itu memang izin dikeluarkan sebelum Bali Ladalia menjadi menteri. Bahkan konon katanya Bali Ladalia itu IUP diterbitkan mulai 2017 dan bahkan 2018 itu sudah memulai aktivitas pertambangan. Artinya ini sudah terjadi sangat lama sekali. Sudah terjadi sangat lama mulai 2018 hingga tahun 2025. Artinya sudah 7 tahun. 7 tahun beroperasi di situ. Tetapi baru kali ini viral dan semuanya kaget. Menteri-menteri semua kaget, DPR kaget, semua kaget, masyarakat ya malah terkaget-kaget melihat para menteri-menteri Pak Prabowo kaget. Ini kan sangat lucu. Seharusnya Bali Ladalia memantau lah setidaknya. Masa sih tidak tahu? Ini kan sangat lucu sekali ya. Sudah menjadi menteri sangat lama ya, walaupun baru kali ini menjadi menteri ESDM, tetapi seharusnya tahu lah. Apalagi juga Bali Ladalia itu menyebut orang Papua. Seharusnya malah menjaga lah setidaknya kelestarian di Papua, bukan malah ya Anda tahu sendirilah. Bayangkan ya, sangat indah sekali Raja Ampat ya. Ini dari logos.id. 97% Raja Ampat adalah daerah konservasi sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas. Eri Diko, Burdam, Bupati Raja Ampat. Kalau kita lihat dari sini ya, tambang nikel di Raja Ampat jadi sorotan. Bupati Orideko Burdam sebut pemberian izin ada di pusat. Nah, artinya ada di pusat. Seharusnya ya bukan di stop sementara seperti kata Bali Ladalia lah. Kalau memang di Raja Ampat itu adalah daerah konservasi, seharusnya malah di stop selama-lamanya, tidak di stop sementara. Keberadaan tambang nikel di destinasi wisata Raja Ampat Papua mendapat sorotan banyak pihak. Terkait hal itu, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosa mengatakan pihaknya sedang menindaklanjuti mengenai keberadaan tambang nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya. Saya hanya bisa menanggapi sedikit karena Deputi Gakum juga sudah menindaklanjuti, kata Vivian, seperti dikutip dari Antara. Dirinya juga mengatakan pihaknya sedang melakukan pengembangan dan langkah penegakan hukum. Vivian merujuk kepada Deputi Bidang Penegakan Hukum yang disebutnya sedang mendalami kabar mengenai keberadaan tambang nikel yang berada dekat Raja Ampat, salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Keberadaan tambang nikel itu sendiri dikhawatirkan sejumlah pihak dapat berdampak kepada ekosistem alam di sekitarnya, mengingat kelestarian Raja Ampat menjadi
menjadi salah satu penarik wisatawan baik domestik maupun asing untuk mengunjunginya. Nah, di sini pemberian izin ada di pusat. Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil pada Selasa 3 Juni mengatakan akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat untuk melakukan evaluasi aktivitas pertambangan dari pihak pemerintah daerah. Bupati Raja Ampat Burdam pada Sabtu 31 Mei mengatakan kewenangan pemberian dan pemberian izin tambang nikel berada pada pemerintah pusat di Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerintah daerah, Pemda kata dia, kesulitan melakukan intervensi terhadap tambang yang juga dirusak dan mencemari hutan serta ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ternyata ada di pusat ya. Ada di pusat dan orang pusat juga kebingungan. Ini kan sangat lucu sekali. Padahal di zaman Pak Jokowi, seharusnya Pak Jokowi juga tahu. Apalagi kalau 2017 ya, berarti Pak Jokowi itu baru 3 tahun menjabat sebagai presiden. Wow, sudah memberikan izin terkait pertambangan nikel ini. Ini kan sangat wow sekali dan sangat di luar dugaan ya. Baru saja mendapatkan mandat dari masyarakat menjadi presiden. Ya pantas saja lah Pak Jokowi pada saat itu seringkali ke Papua, bahkan sangat terlihat akrab sekali ya dengan masyarakat Papua. Itu sangat bagus sekali kedekatan Pak Jokowi dengan masyarakat Papua. Tetapi tiba-tiba diberikannya izin terkait penambangan nikel ini sangat disayangkan sekali ya. Apalagi di Raja Ampat ini menurut saya destinasi wisata yang sangat bagus, sangat alami, asri, tetapi rusak gara-gara pertambangan nikel ini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Nggak tahu kenapa Tuhan memberikan tanah yang kaya dan indah ini. Raja Ampat terancam tambang nikel, izin terbit sejak 2017 di era Jokowi. Ya, seperti itulah. Semua kepala daerah tidak bisa mengatur daerahnya sendiri karena segala kewenangan diatur oleh Jakarta atas nama negara kepada daerah yang melawan siap-siap dikriminalisasi. Karena pertambangan itu kebijakannya langsung direct ke pemerintah pusat kementerian semenjak dirubahnya Undang-Undang Dasar zaman Jokowi. Pemda tidak punya kekuatan penuh kembali. Dari awal pemimpin yang lalu berkoar masalah hilirisasi, ditambah 2 paslon terpilih saat debat, udah kebayang daerah-daerah konservasi bakal digimanain. Pasti dibalik ini semua pasti ada pejabat negara yang punya saham. Pastinya seperti itu. Pastinya juga para pejabat-pejabat terutama bisa saja punya saham di situ ya. Bayangkan ya, di Indonesia adalah surganya nikel ya. Konon katanya cadang nikel di Indonesia itu terbesar di dunia. Keberlanjutan hilirisasi dan terpusat kata-kata berbahaya. Raja Ampat terancam tambang nikel izin terbit di era Jokowi. Serukan sinergi pusat dan daerah, Gibran tegaskan tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo. Ya seperti itu. Save Raja Ampat gara-gara kelakuan Luh Nijok. Tanggung jawab, ya seperti itulah. Ya tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.